Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mansyah dan menurut saya Muhammad Afif Novandia Sita Sworo. kami dari kelompok 8 ekonomi akan mempresentasikan tentang tugas dari Ibu Tinggal yang berjudul Indonesia menuju Raja Ekonomi Dunia yang dilansir dari CNN Indonesia. Yang akan dibacakan pertama dari Afif. Dari CNN Indonesia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksi akan menjadi salah satu penguasa dunia. Perusahaan jasa profesional PricewaterhouseCoopers atau disingkat PYC merilis survei dalam laporan berjudul The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050. Indonesia diprediksi melesat dari peringkat 5 besar dunia mengalahkan Jepang dan Jerman. Pada 2016, Indonesia berada di posisi 8 dunia. Pengukuran ini didasari oleh PDB Indonesia pada 2016 mencapai 12.000 triliun rupiah. Lalu perhitungan ini didasari Purchasing Power Parity atau disingkat PPP. Ini digunakan menghitung bagaimana mata uang bisa melakukan pembelian dalam perdagangan internasional. Menurut PwC, Indonesia pada tahun 2050 akan masuk pada posisi 4 dunia. Karakteristik negara yang memiliki ekonomi terbesar cenderung memiliki populasi yang banyak. Populasi ini dapat menguntungkan karena dengan orang berbelanja akan ada perputaran uang dan itu adalah salah satu faktor penentunya. Pada tahun 2050, PDB Indonesia berada pada peringkat 4. Dengan ini, PDB mencapai 10,5 miliar dolar Amerika. Syarat utama kemajuan ekonomi Indonesia yaitu 1. Bank sentral harus kredibel dan independen. Gubernur Bank Sentral tidak boleh melakukan kegiatan tokoh politik. Bank Sentral harus membaca keputusan yang seharusnya Bank Sentral lakukan, seperti menjaga nilai total rupiah. Kedua, perlindungan hak intelektual. Pemerintah harus menjaga nilai-nilai ekonomi produk Indonesia, contoh batik. Ketiga, regulasi lingkungan hidup dan yang efektif. 4. Rezim pajak harus efektif dan adil. 5. Kepercayaan pasar yang tinggi. Tapi Indonesia memiliki satu masalah, yaitu kesenjangan sosial. Jokowi sempat ingin membangun ekonomi berkeadilan yang merata, tetapi sulit diwujudkan karena Indonesia negara yang besar dengan bentuk wilayah kepulauan yang terbesar. Tahun 2015, Indonesia memiliki kesenjangan sosial yang tinggi, yaitu 0,5. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kebijakan yang merata dari segala aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, itu saja dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Mengapa pada tahun 2050 perekonomian Indonesia bisa berada di peringkat 4 di dunia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yursel, mengapa peringkat Indonesia bisa berada posisi keempat dunia ya? Ya. Itu karena PDB Indonesia pada saat itu akan meningkat karena Indonesia dengan banyaknya populasi ini dapat menguntungkan pendapatan negara, karena dengan banyaknya orang yang berbelanja itu akan membantu perputaran uang lebih tinggi daripada negara lain yang populasinya lebih sedikit. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku pengen nanya. Yaudah. Tadi kan ada di syarat pajak yang penjelasannya bahwa rezim pajak itu harus efektif dan adil. Nah, bisa jelasin nggak maksud dari rezim pajak yang harus efektif dan adil itu?
maksud dari rezim pajak yang harus efektif dan adil ya. Iya. Jadi sini tuh maksudnya rezim pajak harus adil dalam pemungutan pajak berdasarkan undang-undang sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam menentukan nominal yang harus dibayar pajak. Terus efektif sini agar dana dari pajak ini bisa dapat berguna bagi negara dan bisa dipergunakan lagi oleh masyarakat dalam bentuk lain seperti pembangunan dan lain-lain kayak gitulah. Oh, oke. Makasih, Gan. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.